Shalom, saudara-saudara pejuang iman. Kita bersyukur akan kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, renungan kita hari ini adalah iman yang membawa harapan. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, berbunyi demikian, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Seringkali kita berpikir kalau beriman adalah kewajiban kita atau sesuatu membalas Tuhan. Pada kenyataannya bahkan tidak dapat beriman dengan kekuatan diri kita sendiri. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat kita berikan kepada Tuhan dengan kemampuan kita. Kita harus bersandar penuh kepadanya di dalam segala hal, bahkan soal iman kita. Ketika kita menerima iman sebagai hadiah istimewa dari Tuhan, kita dapat kemenangan atas dosa dan pencobaan. Kita tidak akan pernah memiliki kemenangan ini jika kita hanya bersandar kepada kemampuan iman kita yang begitu lemah. Iman tidak selalu membebaskan kita dari penderitaan, tapi iman melindungi kita dari kekalahan terhadap penderitaan. Karl Muller, seorang kolega asal Indonesia di Amerika Serikat, pernah bercerita tentang seorang bernama Jack. Dia adalah anak Tuhan yang luar biasa. Ia dipaksa dari hari ke hari tergantung pada pergelangan kaki dan tangannya. Dia mengalami pemukulan beberapa kali. Kemudian dia dimasukkan ke dalam sebuah kota persegi berukuran 1 meter. Dia itu kira-kira sekitar 3 minggu lamanya. Dia tersisa dengan kenangan pahit yang dialaminya. Kemudian Jack menatap Muller saat itu dengan ekspresi wajah seolah kesakitan sampai Muller melontarkan sebuah pertanyaan. Apa yang kamu pikirkan dan rasakan saat itu, Jack? Kemudian wajahnya tiba-tiba berubah secara drastis. Jack tersenyum dan mengangkat kedua jempolnya kepada Muller. Apa yang dipikirkannya kira-kira? Jack berkata demikian, saya terhitung layak menderita bagi Kristus. Kemudian seorang pemimpin Kristen di negara lain, dia membagikan informasi yang lain yang terjadi di negaranya. Di negara tersebut mereka hidup seperti di tengah-tengah panci presto. Untuk hidup di sana mereka harus bertahan hidup seperti hidup di dalam panci presto. Mereka imannya begitu tertekan. Anak-anak muda mereka memutuskan untuk mengikut Kristus. Bukan karena Yesus memberikan tawaran yang terbanyak. Atau supaya terlihat modis, supaya kaya, supaya sukses. Tapi karena mereka beranggapan bahwa hanya untuk Dia, Tuhan Yesus satu-satunya, mereka layak mati. Saudara dikasihi oleh Tuhan, iman kepada Tuhan Yesus akan memberikan kita kekuatan, kemampuan, kesetiaan melewati badai kehidupan yang mungkin banyak orang lain tidak sanggup melewatinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kekuatan melalui cerita anak-anak Tuhan di belahan dunia yang lain. Terima kasih untuk kekayaan akan pengalaman iman mereka dan kemudian itu menguatkan kami ketika kami saat ini sedang menghadapi badai kehidupan. Biarlah melalui iman kami kepada Yesus Kristus, kami semakin teguh di dalam iman kami, dan kami benar-benar hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang saat ini sedang kami alami. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami kemampuan untuk melewati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.